I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afdalia dengan NIM A2212101. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai amfibi dan reptil. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada amfibi. Jadi, menurut Campbell tahun 2008, amfibi adalah kelompok vertebrata yang biasanya hidup di dekat air dan memiliki kulit yang tipis serta lembab agar dapat bernafas dan bertukar gas melalui kulit. Mereka umumnya memiliki metamorfosis dari larva akuatik menjadi dewasa yang hidup di darat. Sedangkan menurut Supriyatna tahun 2008, amfibi adalah hewan yang sebagian siklus hidupnya berada di dalam air dan sebagian lagi di darat. Mereka memiliki kulit yang tipis sebagai alat pertukaran gas dengan lingkungan. Jadi secara umum amfibi merupakan kelompok hewan vertebrata yang mampu hidup baik di air maupun di daratan karena proses metamorfosis yang mereka alami. Amfibi memiliki kulit tipis, bernafas dengan insang pada fase larva dan bernafas dengan paru-paru pada fase dewasa. Amfibi merupakan kelompok hewan yang hidup di daratan dan di air. Indonesia memiliki 2 dari 3 ordo amfibi yang ada di dunia, yaitu Gymnophiona dan ordo Anura. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri dari amfibi. Yang pertama itu, amfibi adalah hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu kulitnya halus dan tipis, kaya akan kelenjar mukus. Kulit berfungsi untuk mengontrol pertukaran air dan pernapasan. Yang ketiga yaitu telur diletakkan di air. Jadi masa muda atau larva bernafas menggunakan insang dan hidup di air. Yang keempat, saat dewasa hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru, mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dari larva ke dewasa. Yang kelima, kaki berselaput berfungsi untuk berenang bagi larva dan berkembang menjadi kaki untuk bergerak di darat pada saat dewasa. Yang keenam itu bernafas dengan paru-paru dan kulit saat dewasa, jadi kulit harus selalu lembab agar bernafas efektif. Yang ketujuh, berdarah dingin, jadi suhu tubuh berubah sesuai suhu lingkungan. Jadi yang kedelapannya itu bersifat ovipar, yaitu berproduksi dengan bertelur. Adapun beberapa yang lainnya yaitu melahirkan. Adapun contoh amfibi yang pertama itu katak, kodok, salamander, bangkong, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu reptil. Jadi, reptil secara umum didefinisikan sebagai kelompok hewan vertebrata yang meliputi ular, kadal, kura-kura, buaya, dan hewan sejenis lainnya. Menurut Campbell tahun 2008, reptil adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki beberapa kesamaan, antara lain bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur di daratan, dan memiliki kulit bersisik atau dilapisi pelindung keras. Sedangkan menurut Poe tahun 1998, reptil adalah vertebrata yang biasanya hidup di habitat daratan, memiliki embrio yang dikembangkan dari telur di darat, memiliki kulit yang bersisik atau dilapisi pelindung keras, dan menjaga suhu tubuhnya sendiri tanpa bergantung dari lingkungannya. Jadi, secara umum reptil dapat didefinisikan sebagai kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki ciri khas berupa kulit bersisik dan bertelur di habitat daratan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari reptil yang pertama yaitu hewan berdarah dingin, suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang kedua yaitu tubuh ditutupi sisik atau kulit keras yang kering dan bersifat impermeable
atau tidak tembus air yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru sepanjang hidup. Yang keempat, jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Yang kelima yaitu telur diletakkan dan menetas di habitat daratan. Yang keenam, tidak mengalami metamorfosis atau bayi langsung mirip bentuk orang dewasa. Yang ketujuh, memiliki kaki pendek dan berjari, tubuh melata atau merayap. Yang kedelapan, menyukai habitat yang hangat untuk mengatur suhu tubuh. Yang kesembilan, kelompok reptil terdiri dari kura-kura, ular, kadal atau bunglon, buaya, komodo, dan lain-lain. Yang ke-10, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, meski ada beberapa yang melahirkan atau vivipar. Selanjutnya ada perbedaan amfibi dan reptil. Yang pertama, memiliki perbedaan dari kulit. Amfibi memiliki kulit basah dan lembab tanpa sisik. Kulitnya berpori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas dan air melalui kulit. Sedangkan reptil memiliki kulit yang relatif kering dan memiliki sisik yang melindunginya. Pada perbedaan kedua, amfibi telurnya tidak memiliki cangkang keras dan membutuhkan lingkungan yang lembab untuk berkembang. Sebagian amfibi melakukan metamorfosis setelah menetas. Sedangkan reptil, telurnya memiliki cangkang yang keras, kecuali ular, sehingga bisa berkembang meskipun di lingkungan yang kering. Reptil tidak mengalami metamorfosis. Perbedaan yang ketiga yaitu habitatnya. Jadi habitat pada amfibi yaitu hidup di 2 alam, yaitu air dan darat, menghabiskan sebagian besar waktu di air dan kembali di darat untuk berkembang biak. Sedangkan habitat reptil sepenuhnya hidup di darat, meskipun beberapa spesies oong bisa berenang. Perbedaan yang keempat atau yang terakhir yaitu suhu tubuh. Jadi pada amfibi suhu tubuh berubah sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau berdarah dingin. Sedangkan suhu tubuh pada reptil mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri atau berdarah dingin. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai amfibi dan reptil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.